Happy Saturday! Apa saja ragam informasi menarik dan inspiratif di episode desain hari ini? Bagaimana mengaplikasikan warna putih pada hunian agar tetap stylish? Penerapan konsep garden pada interior sebuah resto. Nostalgia di tahun 90-an yang diaplikasikan untuk desain interior cafe. Tak ketinggalan, DIY inspiratif yang bisa kamu tiru. Dan tentunya desain challenge minggu ini. So, let's enjoy the show. Tidak suka dengan hunian yang penuh warna? Ingin mengaplikasikan warna putih tapi takut membosankan? Jangan takut, rumah berikut ini berhasil membuat huniannya terasa nyaman dan stylish meskipun didominasi warna putih dan abu. Konsep rumah sajinya yaitu perpaduan antara Skandinavian dan industrial. Memasuki hunian, nuansa Skandinavian sudah terlihat dari pengaplikasian warna abu dan putih, serta dari pemilihan furniture yang simpel. Sofa letter L merupakan opsi yang tepat untuk living room yang terbatas. Ditambah dengan coffee table yang simpel, membuat living room kamu terasa nyaman, serta geometric frame pada terrarium. Tak jauh dari living room terdapat dining room. Untuk memperkuat kesan Skandinavian pada ruangan, pemilik menambahkan meja dan kursi bermaterial kayu dengan bentuk yang modern. Sedikit tips, tambahkan tanaman di tengah meja makan agar suasana menjadi lebih segar. Agar tidak polos, pemilik menambahkan beberapa pajangan pada dinding. Masih di area yang sama, kita sedikit bergeser ke area dapur. Penambahan hanging lamp di area ini bukan hanya sekedar untuk sumber cahaya, tetapi juga sebagai aksen pada area dapur. Meskipun lahannya terbatas, pemilik tetap membuat taman kecil di huniannya. Beberapa mainan dan papan tulis sengaja disediakan pemilik agar anaknya dapat dengan nyaman bermain di taman. Agar tidak mengotori dinding, pemilik menyediakan papan tulis untuk anaknya menggambar. Terdapat hal unik pada area taman, yaitu penggunaan bohlam sebagai pot tanaman berikut. Kreatif ya? Beranjak ke lantai 2, terdapat ruang kerja yang kembali didesain bergaya Skandinavian. Pada kursi kerjanya digunakan material besi yang bergaya industrial, namun diberi warna putih dan aksen kayu pada kakinya, sehingga menambah unsur Skandinavian pada area ini. Menariknya, terdapat dresser yang juga digunakan sebagai kaki meja kerja. Selain dresser, area penyimpanan ini juga terdapat pada rak kayu, juga pada mini box di meja kerja. Bentuknya yang unik dan mudah diletakkan di mana saja, membuat box ini tak hanya sebagai aksen dekoratif, namun juga fungsional. Dan item terakhir di ruang kerja ini adalah sofa, yang dapat digunakan untuk beristirahat sejenak ketika bekerja. Beralih ke kamar anak. Menariknya, pada rangka house bed diletakkan mainan binatang. Di kamar ini juga ditambahkan tipitan yang membuat anak merasa nyaman berada di kamar. Pada area dinding, dipasang ambalan untuk memajang beberapa koleksi mainan, buku, serta beberapa pajangan lainnya. Sedangkan pada curtain diberikan aksen monokrom berupa zebra yang nampak serasi dengan spray yang digunakan. Terakhir, terdapat kamar utama yang bersebelahan dengan kamar anak.
Meskipun menggunakan warna putih dan abu, kamar ini dipercantik dengan aksen garis hitam pada cushion dan spray yang digunakan. Sebagai aksen, ditambahkan frame kosong pada dinding. Untuk mensiasati area yang tidak terlalu luas, pemilik menambahkan storage pada ranjang yang membuat ranjang ini semakin fungsional. Ada yang menarik pada rak di sisi tempat tidur, yaitu adanya geometric shape yang digunakan sebagai frame lampu tidur dan frame tanaman berikut. For your information, geometric shape ini terbuat dari sedotan loh. Ingin tahu seperti apa membuatnya? Let's check this out. Halo pemirsa, pagi ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pajangan geometrik. Bahan pertama yaitu sedotan, saya gunakan warna hitam. Bahan berikutnya kawat. Berikutnya adalah pam, gunting, dan meteran. Pertama-tama kita ukur sedotan. Kita butuh sedotan berukuran 24 cm sebanyak 5 batang. Kemudian sedotan berukuran 14 cm. Lalu kita potong semua ujung sedotannya sebesar 45 derajat. Setelah semuanya digunting, lalu kita sambungkan dengan menggunakan kawat. Jadi deh hiasan geometri. Ternyata penggunaan warna netral seperti putih dan abu tidak membosankan jika kamu mengaplikasikan tema dan penataan yang sesuai. Berikutnya ada inspirasi DIY yang bisa kamu aplikasikan. Jika biasanya pembidangan digunakan untuk menyulam, kali ini kita akan kreasikan menjadi elemen dekoratif. Yang pertama, kita akan mengkreasikan menjadi sebuah dream catcher dengan cara mudah. Masukkan benang ke lubang pemidangan secara silang. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Selanjutnya, tambahkan benang di sisi bagian bawah pemidangan dan lakukan hingga penuh. Terakhir, rapikan dan bentuk benang bagian bawah sesuai keinginan agar terlihat rapi. Voila! Dengan barang yang ada di sekitar, kini kamu bisa membuat dream catchermu sendiri, bukan? Masih ada informasi menarik lain yang sayang jika dilewatkan. Stay tune on Design. A place that is so dark, so dirty and raw. In the bed all day.